Makan dulu. Suara Miss kedengeran nggak? Miss. Oke, terdengar suara Miss Fajar? Terdengar. Good. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Miss. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Oke, berdoa selesai. Mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sepi ya. Yang hadir baru 10 orang nih. Oke, tidak apa-apa. Yang penting kita tetap belajar ya. Yang penting Miss tetap menyampaikan materi kepada kalian agar Miss tahu seberapa sudah kalian memahami pembelajarannya. Oke, terima kasih yang selalu hadir nih. Ada Fadliansyah, Ale, Alfa, Lutfi, ada Gary, Semangat, Miss. ada Vino, Erlangga, terus Devina, Sasa yang rajin nih yang hadir setiap Zoom meeting. Udah pada makan? Udah pada sarapan? Sudah? Fadliansyah sarapan apa? Semangat banget. Sarapan apa? Daging ya, semangat jadinya. Nasi goreng. Wih, enak tuh kayaknya nasi gorengnya. Oke, kita langsung saja. Sudah disiapkan buku kalian? Sudah. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke pembelajaran. Oh iya, sebelumnya terima kasih yang sudah mengirimkan tugas menarinya. Kalau menari tuh pasti jarang yang kirim deh. Kenapa? Laki-lakinya pada malu ya? Saya ngirim. Ayo, kalau tugas nggak apa-apa menari, walaupun kaku juga nggak apa-apa. Yang penting kan kirim tugas. Nari banyak jarang yang ngirim. Oke, dibuka halaman berapa nih? Makanya ngirim dari Dibuka halaman 89. Sudah dibuka. Coba. Sudah. Miss mau dengar suara siapa ya untuk membacakan? Saya. Coba suara Alfat. Kayaknya belum pernah dengar. Coba baca Alfat halaman 89. Siswa membutuhkan sarana belajar. Sarana itu diperlukan agar siswa dapat belajar nyaman di sekolah. Siswa perlu ruang kelas yang bersih. Siswa perlu halaman untuk bermain dan berolahraga. Sekolah juga harus menyediakan energi listrik untuk keperluan belajar, listrik untuk penerangan, listrik untuk menyediakan air, juga listrik untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar. Oke, selanjutnya Fadliansyah, baca baliknya. Setiap bulan sekolah harus membayar penggunaan energi listrik. Sebagai warga sekolah, siswa wajib ikut melakukan penghematan listrik. Matikan lampu kelas jika tidak diperlukan.
Matikan keran air setelah digunakan. Sebagai warga sekolah yang baik, siswa wajib menunjukkan kepedulian atas penggunaan energi di sekolah. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam memenuhi kewajiban melakukan penghematan energi. Perilaku hemat merupakan perilaku yang disukai Tuhan. Tuhan menyukai orang-orang yang berbuat hemat. Tuhan menyukai orang-orang yang tidak melakukan pemborosan. Oke, terima kasih Fadliansyah. Nah, teks yang kalian bacakan tadi tentang apa ya? Tentang apa? Ayo, tadi kalian sudah simak tentang apa? Iya, hemat penggunaan energi di sekolah. Di sekolah kita kebanyakan menggunakan apa ya? Ayo, di sekolah kebanyakan menggunakan energi apa? Untuk menyalakan air. Listrik. Ya, benar. Di sekolah kita sering menggunakan energi listrik. Energi listrik untuk menyalakan air. Menyalakan apa lagi? Kipas angin. Lampu. Kipas angin. Apa lagi? Kipas angin. Di sekolah. Bel. Bel pakai energi listrik ya. Terus Komputer. iya, komputer. Terus proyektor. Benar. Ada banyak hal yang dinyalakan di sekolah dengan menggunakan energi listrik. Nah, sebagai warga sekolah, siswa wajib ikut melakukan penghematan listrik karena listrik di sekolah sangat dipakai ya, sering digunakan. Jadi kita harus hemat listrik. Tidak di sekolah saja, di rumah kalian harus hemat listrik juga kan? Iya. Kenapa sih kita harus menghemat listrik? Ayo, kenapa kita harus menghemat listrik? Kenapa coba? Kenapa kalian harus menghemat listrik? Listrik, kita pakai listrik bayar atau tidak ya? Coba tanya mama kalian. Listrik mahal. Iya, listrik mahal, benar. Listrik mahal. Jadi, kalau kalian berhemat, pembayaran listrik pun akan lebih hemat seperti itu. Dan energi yang untuk menghasilkan listrik juga tidak terlalu boros, tidak cepat habis. Kalian sudah tahu kan tempat apa saja yang menghasilkan listrik? Ada PLTA, PLTU, terus ada PLA, PLTB. Itu prosesnya panjang ya untuk menghasilkan listrik, banyak energi, banyak tenaga manusia yang dikeluarkan untuk menghasilkan listrik. Jadi kewajiban kalian sebagai warga sekolah yaitu untuk menghemat listrik. Misalnya ruang kelas saat siang hari kan sudah penuh dengan cahaya matahari. Maka lampu di kelas harus dimatikan. Iya, benar. Kipas angin. Kipas angin kalau sekiranya udaranya tidak panas atau seperti sekarang sedang musim hujan, sebaiknya juga kipas anginnya dimatikan kalau udara kelas tidak panas ya. Oke, selanjutnya. Dan di sekolah nih yang suka mainan air. Siapa tuh kalau istirahat mainan air? Air kan juga pakai listrik ya, jadi harus dihemat. Nah, coba kita jawab di pertanyaan berikut. Apa sajakah yang dibutuhkan agar kalian dapat belajar dengan nyaman? Berikan 3 contoh.
Coba, tadi itu fasilitas yang disediakan sekolah. Lalu, apa saja yang dibutuhkan agar siswa-siswa di sekolah dapat belajar dengan nyaman? Coba sebutkan. Kipas. Fasilitas. Iya, ada fasilitas ya. Berarti boleh ditulis fasilitas kelas lengkap gitu. Boleh diisi fasilitas sekolah lengkap. Lalu ruang kelas harus apa? Bersih. Benar, itu bisa membuat kalian nyaman belajar. Ruang kelas di bawah. Iya, ruang kelas harus bersih. Tunggu, Bu. Fasilitas di sekolah lengkap, terus ruang kelas bersih. Disuruh bersih, kok ketinggalan. Oh, ruang kelas bersih, kan nyaman. Terus apa lagi? Tidak bising atau tidak berisik ya. Tidak berisik bisa. Jadi teman-temannya tidak ada yang berisik di kelas. Ataupun kelasnya tidak terlalu dekat dengan jalan raya. Jadi suara mobil tidak terdengar begitu kencang suara kendaraan yang lewat. Oke, lanjut. Ada lagi yang lain? Kalau agar di kelas nyaman apa? Gurunya tidak galak. Kalau gurunya galak, nyaman gak sekolah? Tidak. Gurunya ngomel-ngomel mulu, nyaman tidak kalian? Tidak nih. Tidak ya. Tidak. Gurunya juga harus ramah kepada anak-anak. Tidak ngomel-ngomel mulu. Lalu nomor 2, apa yang perlu disediakan sekolah agar siswa dapat belajar dengan nyaman? Contohnya apa nih? Beri 3 contoh. Ada kipas angin tadi. Alat tulis. Alat tulis. Kipas angin. Atau AC ya. Nih, bikin nyaman. Jadi tidak kepanasan. Benar sekali, ada lampu. Kalau gelap gimana belajarnya? Terus ada apa lagi? Ini kita punya di sekolah. Sekolah lain belum punya. Ada apa namanya? Komputer. Ya, komputer dan proyektor. Proyektor itu yang ada di atas itu namanya proyektor ya, yang bisa bikin buat nonton film, buat lihat gambar. Nah, benar sekali, ada masih banyak lagi ya. Lalu nomor 3, apa kewajiban siswa terhadap sarana yang disediakan sekolah? Tadi kewajibannya apa? Kalau kalian sudah punya fasilitas dan sarana di sekolah yang udah bagus, kalian wajib untuk apa? Menghemat penggunaan listrik. Dan merawatnya ya dulu. Merawatnya. Terus nomor 2, menghemat penggunaan listrik. Gak apa-apa nih. Karena fasilitas di sekolah kebanyakan menggunakan listrik ya. Nah, fasilitas di sekolah itu juga termasuk kursi sama meja. Berarti kursi dan meja juga tidak boleh dicoret-coret ya. Coba kalau kalian sekolah nggak ada kursi dan tidak ada meja, kalian mau duduk di mana? Lantai.
Susah ya nulis di lantai. Sekarang coba nomor 4. Apa sajakah energi listrik digunakan di sekolah? Untuk apa sajakah energi listrik digunakan di sekolah? Untuk apa yang pakai energi listrik? Tadi kita sudah sebutkan. Lampu. Terus apa lagi? Kipas. Apa lagi? Setrika. Ada nggak setrika di sekolah? Nggak ada ya. Coba apa lagi yang pakai listrik? Proyektor. Proyektor, pintar. Komputer, Miss. Komputer, bisa ada banyak ya yang pakai listrik di sekolah. Nomor 5, tuliskan 3 peristiwa perubahan energi yang terjadi sehari-hari. Ini contohnya di sekolah aja ya. Misalnya lampu. Berarti perubahan energi apa? Energi listrik menjadi apa? Cahaya. Benar, menjadi energi cahaya. Pintar sekali. Sudah paham ya? Terus apa lagi contohnya? Kipas. Kipas tadi berarti energi listrik menjadi energi apa? Gerak. Gerak. Pintar. Mudah ya. Satu lagi ada yang bisa mencontohkan? Speaker. Ayo, ada yang tahu nggak speaker? Energi apa menjadi energi apa? Energi suara. Energi listrik menjadi energi suara. Energi bunyi. Iya, boleh bunyi, boleh suara ya. Benar, speaker itu adalah perubahan energi listrik menjadi energi suara atau bunyi. Pintar. Berarti sudah paham ya? Oke, kita lanjutkan lagi halaman selanjutnya. Berikan tanda centang pada gambar yang sesuai. Berikan tanda silang pada gambar yang tidak sesuai. Tidak sesuai apa nih? Menggunakan energi, dalam hal menggunakan energi dengan baik ya. Yang manakah yang benar? Nomor 1, yang kiri atau yang kanan? Yang kanan. Yang kanan, pintar. Habis digunakan dimatikan, bukan malah nyiramin rumput ini ya. Atau buat mainan ini nomor 1 yang sebelah kiri. Buat mainan ya, itu salah berarti. Lalu nomor 2. Yang kiri. Yang kanan apa kiri? Ini ruang kelasnya yang kanan, lihat. Ruang kelasnya tidak ada orang tapi kipasnya tetap menyala. Benar atau salah? Salah. Berarti kegiatan yang benar yang ini ya. Mereka sedang membersihkan jendela agar cahaya matahari yang masuk ke dalam kelas lebih terang seperti itu. Nomor 3. Yang mana kegiatan yang tepat? Iya, menyiram tanaman. Benar. Ini kegiatannya tidak berguna ya, membuang-buang energi. Mencoret-coret papan tulis. Kasihan yang piket nanti menghapusnya ya. Oke, bagus. Berarti sudah paham ya kewajiban kalian dalam penghematan energi. Lalu kita lanjutkan lagi. Nah, kita bahas yang ini kembali ya. Halaman 94. Coba menyiapkan sarapan. Kita hitung lamanya ya. Mulainya 5.45, selesai 6.15. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, Miss jelaskan ya. Cara menghitungnya kalian lihat. Waktu yang lebih besar yang mana? Jam 6 apa jam 5? Yang lebih siang?
Jam 6 ya. Berarti jam 06.15. Lalu 05.45. Kemarin sudah Miss ajarkan yang menggunakan jam menggunakan jamnya. Sekarang coba kita hitung manual. Nah, caranya kita susun dulu. Jam dengan jam. Bentar ya, coret-coret. Nih, menit dengan menit, jam dengan jam. Kita susun seperti ini. Nah, kita kan sudah lihat, sudah tersusun ya. Sekarang hitungnya, Miss 15 dikurang 45 tidak bisa. Bagaimana caranya? Kita ambil dari jam. Ini kan bagian jam ya. Ini 06. Kita ambil 1 jam. 1 jam kita ambil, kita rubah menjadi menit. 1 jam berapa menit? 60 menit. Iya. Nah, 60 menit ini kita jumlahkan dengan 15. 60 ditambah 15 berapa hasilnya? Ayo, 60 tambah 15. 75. Iya, benar. 75. Sekarang baru 75 sudah bisa dikurang 45 belum? 75. Sudah. Sekarang coba 75 dikurang 45. Sudah. Coba kurang. Hasilnya berapa? 30. 30. Nah, kita masukkan deh di sini 30. Nah, yang tadi bagian jam 6 tadi udah diambil 1 jam ya. Jadi kita coret. Jadi tinggal berapa jam? Tinggal 5. 5 dikurang 5 hasilnya berapa? 0 nggak usah dianggap ya. Berarti kita cuman pakai menit. Berarti berapa menit ini? 30. Iya, berarti lamanya itu 30 Menit. Diisi. Gitu menghitungnya pelan-pelan ya. Sekarang kita kerjakan yang Perjalanan ke sekolah. Kita kerjakan perjalanan ke sekolah. Jam 6.20 dengan jam 6.45. Coba. 6.20. Mana yang lebih siang? Sama 6.45. 6.45 ya, lebih siang ya. Terus kita kurangi dengan 06.20. Pertama-tama kita lihat menitnya. Bisa tidak 45 dikurang 20? Kayak gini ya, Ma. Bisa tidak 45 dikurang 20? Bisa ya. Ini kasih titik nih biar gampang. Berarti berapa 45 kurang 20? 25. Benar, 25. Ih, sudah dapat nih. Berarti ini menit ya. Sekarang kita cari jamnya. Jamnya berapa nih? 06 kurang 06 hasilnya berapa? 0 ya. Berarti cuman dapat angka 25. Kita isinya berarti 25 menit. Kayak begitu caranya. Lamanya berarti di sini 25 menit. Isi ya 25 menit.
Lagi nomor selanjutnya. Kursus bahasa Inggris mulai jam 15.30 selesai 11. Kita hitung begini. Kita hitung yang paling siang itu berarti jam 17 ya. 17.00 selesainya. Mulainya jam 15.30. Perhatikan lagi ya yang masih bingung. Pertama, kita samakan dulu menit dengan menit, jam dengan jam. Coba 0 dikurang 30 bisa tidak? Tidak. Oleh karena itu, kita harus minjem nih. Di angka 7 jam 17 ini. Jam 17 berarti kita kurangi 1 jam. Kurangi 1. Jadi berapa? Berapa 17 dikurangi 1? Jam 16. Ya, jadi jam 16. Sekarang yang 1 jam ini kita rubah ke menit. Jadi berapa menit? 60. Benar, jadi 60 menit. Karena 1 jam itu 60 menit. Nah, 60 ini kita kurangi 30. Jadi berapa? 30. Benar, jadi 30. Kita tulis di sini. Ini baru menit. Kita kasih titik di sini. Titik, lalu kita lihat yang depan 16. 16 kurang 15 jadi berapa? 1. Jadi 1, benar. Berarti hasilnya lamanya berapa nih? Bacanya bagaimana? 1 jam 30 menit. Iya benar, 1 jam 30 menit. Begitu, sekarang kita isi. Tulis 1 jam 30 menit. 1 jam 30 menit. Begitu caranya. Pelan-pelan ya, kalau yang masih belum paham. Lalu nomor selanjutnya 19.30 sampai 21. Kita hitung lagi ya, 21.00 sampai 19.30. 0 dikurang 30 bisa tidak? Tidak. Ya, berarti kita minta nih dari jam di sampingnya, jam 21. Minta 1 jam ya. 1 jam sama dengan berapa menit? 60 menit. Berarti 60 dikurang 30 jadi berapa? 30, pinter. Nah, jam 21 jadi jam berapa ya? Kan udah dikurangi 1 jam. Jadi 20. 20 kurang 19 deh. Jadi berapa? 1. Iya, jadinya berapa lama ini mengerjakan PR-nya? 1 jam 30 menit. Oke, bagus. Lalu coba kerjakan yang terakhir nih. 12.30 sampai jam 5. Hasilnya berapa ya? 21.30 sampai jam 5. 1 jam 30 menit. Berapa? Coba kita hitung. 05.00 sama 21.3. Oh, ini jam 5 pagi, sorry.
Coba kita lihat jam yang paling lamanya ya. Ingat, jam yang paling lama tuh ini, jam yang paling besar angkanya ya. 30. 21. Oh, sorry. Hasilnya berbeda nanti. Sama banget bobonya kalau ini. Oke, kalau yang seperti ini, kita bisa hitung dengan cara manual ya. Coba kita hitung dulu. 21 berarti ini jam 21 malam, jam setengah 10 malam sampai jam 5. Kita hitung coba ya, pakai manual dulu. 21, 21 jam berapa? Jam 22, 23, 24. Nah, 24 itu udah jam 12 malam. Kita kembali lagi jam 1. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti totalnya kan tadi kita hitung per jam ya. Jamnya 8, berarti sudah 8 jam. Sedangkan kita mulai setengah 10. Berarti kita kurangi 30 menit. Nih, begini. Tadi kan 8 jam. 08.00. Berarti kita hanya kurangi 30 menit. Jadi berapa nih? Berapa jam? 7 jam 30 menit. Nah, jadi 7 jam 30 menit. Ini kan kita pinjam ya, 1, jadi angka 7. Ininya jadi angka berapa? 60. Jadi totalnya 7 jam 30 menit. 30 menit. Ya. Nah, diisi. 7 jam 30 menit. Oke, itu tadi Miss jelaskan saja. Nanti kalian pahami pelan-pelan. Miss kasih soalnya yang lebih mudah lagi ya nanti. Oke, selanjutnya kita mulai masuk halaman 96. Nih. Bacakan ya. Kalian sudah mempelajari bahwa perubahan energi selalu terjadi kapanpun dan dimanapun. Seringkali kita tidak menyadari terjadinya perubahan energi. Contohnya, ketika menonton televisi, kalian tidak menyadari bahwa telah terjadi perubahan energi listrik menjadi cahaya. Pada saat menonton televisi itu adanya perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Diingat ya, TV itu mengeluarkan cahaya. Lalu perubahan energi lainnya yang sering, oh iya, pada TV selain menjadi energi cahaya juga menjadi apa? Energi bunyi. Benar. Seru nggak kalau nonton TV tidak ada suaranya? Tidak. Tidak seru ya, benar. Ada cahaya dan energi bunyi juga. Perubahan energi lainnya yang sering tidak disadari, misalnya saat buah jatuh. Saat buah jatuh juga terjadi perubahan energi. Perubahan tersebut yaitu energi gerak menjadi energi bunyi. Ketika buah jatuh, buahnya bergerak tidak ke bawah. Bergerak, benar. Pas sudah jatuh, terdengar tidak? Nah, biasanya kalau kalian deket pohon, ada buah jatuh, kalian langsung buru-buru tuh lari ngambil buah yang jatuh kan? Karena terdengar suaranya ketika jatuh. Kalau kalian jatuh, terdengar nggak teman-teman kalian? Terdengar ya, kalian jatuh aja terdengar. Gubrak gitu kan ya.
Lalu kita lanjutkan lagi. Bacakan yang ini ya. Energi adalah karunia Tuhan yang sangat besar. Manusia tidak mampu menciptakan energi. Manusia juga tidak mampu memusnahkannya. Manusia hanya mampu mengubah bentuknya. Perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya, perubahan inilah yang dapat dimanfaatkan. Nah, itu tuh energi adalah ciptaan Tuhan. Jadi kita tidak bisa membuat energi ya. Kita hanya bisa memanfaatkan energi. Siapapun berhak memanfaatkan energi yang ada. Sorry, mana ya? Di muka bumi ini, namun jika ada hak, maka akan ada kewajiban. Nih, kita berhak memanfaatkan energi. Kalau sudah kita ada hak nih, berarti kita punya kewajiban yang harus dilaksanakan. Contohnya, kita berhak menggunakan listrik. Tetapi kita juga punya kewajiban apa? Udah pakai listrik berarti kita iya, selain berhemat, pertama kita harus membayar listriknya dulu, ya kan? Kalau misalnya kita tidak bayar listrik, berarti kita tidak menunaikan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, sehingga ada yang nanti listriknya dicabut, jadi dimatikan paksa oleh PLN karena tidak menunaikan kewajibannya membayar listrik. Oleh karena itu, kita wajib juga berhemat agar pembayaran listrik kita dapat kita bayarkan dengan tepat waktu. Nah, di sini ada contoh hak dan kewajiban. Hak mendapatkan makanan dan minuman untuk memperoleh energi. Kewajiban kita berarti apa? Menghabiskan makanan. Makanan yang sudah diambil atau diberikan. Benar, siapa di sini yang masih melalaikan menghabiskan makanan nih? Suka nggak habis-habisnya? Kasihan dong, sudah diambilkan, sudah dibikinkan, dibuatkan, tapi tidak habis. Itu berarti tidak menunaikan kewajiban dengan baik. Lalu contoh hak apa lagi ya? Hak tentang energi nih. Contohnya apa lagi? Mendapatkan gadget. Mendapatkan gadget. Gadget itu apa? Handphone, iPad. Itu berarti kalian dapatkan di rumah. Berarti kewajibannya apa? Kewajibannya apa? Merawat baik. Merawat. Dengan baik dan apa? Dan tidak lupa waktu. Siapa yang kalau main gadget lupa waktu? Sampai habis kuotanya, sampai habis baterainya, tuh sampai panas handphonenya. Oke, sebentar lagi kayaknya mati nih.